Saudara mahasiswa, saya Darmawan. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Ekonomi Keuangan. Mata kuliah ini sifatnya sangat filosofis dan teoritis. Oleh karena itu, menurut saya, pembelajaran yang tepat pada mata kuliah ini lebih baik menggunakan metode ceramah, tapi agar ada kombinasi, maka saya akan menggunakan metode ceramah plus. Artinya, saya akan mencoba mengcombine antara ceramah dengan diskusi, ceramah dengan riset kepustakaan, dan seterusnya. Ini adalah buku yang saya susun dengan judul Ekonomi Keuangan. Buku ini menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari, Anda pelajari selama satu semester ini. Buku ini bisa Anda cari di perpustakaan kita, atau di digital library, atau dari mana saja Anda bisa membacanya. Saya berharap Anda membacanya, memahaminya dengan baik. Karena mata kuliah ini sangat teoritis dan filosofis, sebetulnya untuk jenjang sarjana kita akan mengalami beberapa kesulitan untuk memahaminya. Biasanya mata kuliah ini di universitas lain ada pada susunan kurikulum jenjang pendidikan magister, tapi tidak jadi masalah. Kita akan mempelajarinya dalam konteks pengantar terhadap ekonomi keuangan. Karena beberapa kesulitan yang mungkin akan kita hadapi, saya menyarankan pada Anda untuk rajin mencatat apa yang saya sampaikan, apa yang saudara dapat dari di kajian kepustakaan saudara, kajian teori saudara, kemudian rajin bertanya pada saya, atau pada teman Anda, atau pada siapapun. Pada intinya Anda rajin berdiskusi, mencoba mencari pemahaman terbaik dari apa yang Anda coba pahami itu. Kemudian saya berharap Anda juga melihat tren. Artinya karena ini teoritis, kemudian yang jadi masalah, apakah ada tren teori di dalam ekonomi keuangan? Bagaimana orang melakukan riset terhadap bidang keilmuan ini? Jadi saya berharap Anda sangat sering membaca tentang artikel-artikel pada jurnal ilmiah, sehingga Anda memahami tren perkembangan keilmuan ekonomi keuangan pada saat ini. Oleh karena itu, saya sih senangnya jika Anda memiliki target. Anda memiliki target, apa yang sebetulnya Anda ingin pahami di dalam mata kuliah ini. Misalnya, Anda akan menggunakan beberapa teori yang saya jelaskan dalam mata kuliah ini untuk Anda gunakan menyusun skripsi misalkan, atau Anda gunakan untuk menulis dan seterusnya. Terserah sesuai dengan kebutuhan saudara. Saya akan menyebut perkuliahan ini sebagai fase. Saya pernah membaca beberapa tulisan dari Profesor Newman. Beliau sangat hebat di dalam bidang matematika dan juga komputer. Beliau memberikan saran yang sangat bagus pada para pembelajar matematik. Katanya, ketika mempelajari matematik, anggaplah seperti berjalan di lorong gelap. Setiap kali kita berjalan di lorong itu, kemudian kita menemukan obor, ambillah obor itu. Kemudian, cobalah melangkah seberapapun gelapnya lorong itu. Sampai kemudian kita berharap suatu saat kelak kita akan keluar dari lorong gelap dan memiliki atau sampai pada cahaya yang terang benderang. Jadi begitupun ketika mempelajari financial economy. Saya berharap Anda pelajari saja sebisa Anda, setahu Anda, sepaham Anda, setidak paham apapun Anda kumpulkan saja. Saya berharap itu akan menjadi obor-obor kecil yang Anda kumpulkan sedikit demi sedikit sampai ke ujung, dan kemudian pada akhir semester ini kita memiliki pemahaman yang cukup tentang apa gunanya teori-teori itu kita pelajari. Dan apakah mungkin teori-teori yang kita pelajari itu bisa kita gunakan untuk melakukan riset, penelitian pada skripsi kita. Jadi harapan saya sederhana sebetulnya pada akhir perkuliahan ini adalah, apakah Anda punya bayangan bagaimana menggunakan teori-teori yang dijelaskan pada mata kuliah ini untuk Anda gunakan pada skripsi Anda? Teori yang mana yang Anda gunakan? Dan bagaimana perkembangan teori itu di dalam perkembangan keilmuan terkini? Bagaimana Anda menjelaskan tentang bagaimana masalah yang Anda cari, Anda mau selesaikan dengan teori yang kita pelajari pada semester ini. Jadi, saya lebih senang Anda memahami tidak terlalu banyak juga tidak apa, tetapi Anda paham betul apa gunanya teori itu.
Bagaimana menggunakan teori itu untuk kemudian Anda menyusun sebuah skripsi yang baik. Saya berharap Anda memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses.